warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Pratama Ian. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang routing statik. Jadi, routing statik adalah metode untuk mengkonfigurasi jalur jaringan terutama pada router dan router secara manual. Jadi, seorang administrator atau sejumlah administrator akan menghubungkan setiap router, setiap eh, inti jaringan menuju jaringan lain. Jadi setiap administrator harus mengetahui setiap eh, jaring, setiap gateway, setiap jalur, dan setiap banyak eh, banyak IP di dalam router tersebut. Nah, ini merupakan suatu kerugian dan juga ada pula kelebihan dari routing statik sendiri. Yang pertama ya, pada kerugiannya seperti tadi, administrator harus mengetahui semuanya. Jadi, apabila ada sebuah jaringan yang hanya menghubungkan satu atau dua atau tiga router, ya, maka administrator tidak apa-apa. Namun pada jalur jaringan yang lebih besar, maka administrator itu pasti akan kewalahan dan juga akan menghabiskan biaya dan eh, waktu yang lama. Namun pada kelebihannya, biaya, eh, waktu ataupun beban pada CPU pada router akan berkurang karena tidak perlu eh, mencari dan menghubungkan secara otomatis langsung, tapi langsung bisa handshake dengan router-router yang lainnya. Jadi begitu saja penjelasan singkat dari routing statik. Saatnya kita akan fokus pada simulasi. Jadi pada simulasi yang seperti dilihat di Cisco Packet Tracker di depan Anda ini, kali ini, dapat dilihat ada tiga router yang terhubung secara DTE. Ini serial DCE ya guys ya. Dan di setiap router ini terdapat terminal dan juga server-server yang pastinya akan memiliki IP yang berbeda. Nah, pada simulasi ini pada bagian router satu ini menggunakan router PT. Pada PC1 ini, pada PC0 ini akan dikonfigurasikan IP-nya seperti berikut. Jadi awalannya adalah 192.168.1.1. Ini adalah IPv4-nya dan menggunakan subnet mask 192 dengan gateway 62. Selanjutnya pada PC pertama, PC1 ada lagi kelanjutannya yaitu 192.168.1.65 dan masknya juga sama dan gateway-nya itu 126. Selanjutnya pada router sini ini terhubung dengan secara copper melalui fast Ethernet sini. Nah, di sini menghubungkan ke PC0 ya, dengan gateway-nya ini tadi dan subnet masknya juga sama. Ya, pastikan on ya guys ya. Lalu di koneksi kedua eh, ini menghubungkan dengan PC1 tadi menjadi gateway-nya dan pastikan on juga. Selanjutnya di router kedua kita mulai dari PC-nya. Dapat dilihat IPv4 ID address-nya adalah 192.168.1.253 dan subnet mask-nya itu adalah /128 dan gateway-nya adalah 192.168.1.254. Ini akan langsung terhubung dengan router kedua ini secara copper. Ya, dapat dilihat tadi gateway-nya ini adalah IPv4-nya adalah gateway dari PC kedua tadi dan pastikan no on. Selanjutnya pada router ketiga kita akan mulai dari server dulu. Ini server 1.
Di sini menggunakan eh, server yang publik atau tidak, yaitu 33.33.33.1, subnet masknya 124, default gateway-nya 33, sama seperti tadi, namun akhirannya 3. Lalu PC server kedua, IPv4-nya adalah 43.43.43.1, subnet masknya juga sama 124, dan terhubung secara copper straight itu dengan gateway 43.43.43.3. Dan ini semua kedua server ini terhubung pada router. Routernya terhubung secara fase Ethernet. Tadi gateway-nya pastikan on. Ini gateway-nya server kedua, pastikan on. Lalu kita akan fokus ke sambungan serial antara router dan router. Jadi di router ini terhubung dengan secara serial ya guys ya, yaitu dengan ini DCE. Jadi kembali lagi ke router 1. Di sini menggunakan jalur 13.1.3.1.3.1.3.1. Subnet masknya seperti ini. Ini menghubungkan dengan router ketiga. Terus yang ini addressnya adalah 12.121.1.2.1.1. Subnet masknya 124, dan pastikan kedua-dua serial ini on ya. Lalu pada router kedua, seperti tadi, sambungan antara router 1 dan router 2, 12.1.2.1.2.1.2, namun addressnya adalah 2, karena ini router 2, subnet mask 24/24, dan pastikan router on. Lalu ada ini sambungan buat router 2 dan 3, 23, 23, 23, dan 2 sebagai nyambung dari 2, subnet mask 24, dan pastikan on. Terakhir pada router 3, 13.1.3.1.3.3 sebagai addressnya subnet mask /24, dan pastikan on. Ini juga sama 23.23.23.3, pastikan on subnet mask 24. Nah, setelah itu kita akan praktekkan simulasi bagaimana setiap bagian dari jaringan ini saling terhubung. Jadi kita edit filternya ICMP pada IPv4 ini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan panggil add simple PDU. Selanjutnya kita akan mengirimkan dari PC 0 ini ke PC 2. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Dan dapat dilihat bahwa PC 0 ini berhasil mengirimkan simple PDU paket dari melalui router 1 lalu ke router 2 melalui jalur ini. Kita dapat push dulu. Akan masukkan paket 1 ke PC kedua. Dapat dilihat bahwa paketnya berhasil kita hapus. Selanjutnya kita kirimkan dari PC 1 ke server pertama. Bisa dilihat lagi berhasil. Kita kirimkan lagi dari PC pertama ke server kedua. Dapat dilihat paket ini terkirim melalui router menggunakan jalur DCE ini. Selanjutnya kita akan kirim dari PC kedua menuju ke PC pertama. Dan dapat terlihat lagi bahwa seperti pada kasus pertama, PC 1 berhasil mengirimkan paket PDU ke PC
PC ketiga dapat PC2 ini dapat mengirimkan paket ke PC0 ini dengan melalui jaringan ini, melalui apa? Jalur router 1 dan 2 ini. Selanjutnya sama seperti tadi kita kirimkan PC2 ke PC1. Koneksinya berhasil sama seperti tadi soalnya eh, routernya juga sama dan gateway-nya juga sama. Gateway apa? Routernya juga sama. Selanjutnya kita akan kirim ini ke server pertama dan jaringan terjalin antara router antara PC2 dan server 1 melalui jaringan jalur router 2 dan router 3, tidak melalui router lewat lainnya. Selanjutnya dari PC kedua ke ke server kedua akan kirimkan PDU seperti tadi dan sama seperti tadi paketnya berhasil terkirim dan terreply. Lalu eh, pada kasus selanjutnya itu kita akan kirimkan dari server 1 ke berbagai titik di jaringan lainnya. Jadi mulai dari server 1 ke server 2 dan dapat dilihat bahwa jaringan terjalin karena tetap pada satu jaringan dan tidak keluar jaringan lainnya melalui router. Selanjutnya kita ke PC0 dan karena beda jaringan maka paket harus terkirim melalui jalur router dan keluar jaringan server itu. Selanjutnya dari server 1 ke PC1 juga sama, dapat terjalin dan terreply. Selanjutnya akan kirim dari server 1 menuju ke PC2 dan berhasil. Jadi begitu saja dapat dilihat bahwa setiap jaringan yang terisolasi itu dapat digabungkan dan mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya menggunakan router statik ini. Bentuk infrastruktur jaringan statik seperti ini. Jadi dapat dilihat dari simulasi tadi bahwa semuanya dapat terjalin ketika semua router itu dapat terbangun jalurnya dengan rapi dan juga saya sebagai administratornya harus tahu semuanya, harus tahu semua jalur yang ada di dalam eh, jaringan ini, jaringan yang luas ini. Jadi begitu saja simulasi dan penjelasan jaringan eh, routing statik dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.